Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita meneruskan dari wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali yang ketiga. Setelah wasiat-wasiat yang berupa man akala syubhat, man akala haram. Sekarang wasiat yang ketiga, yakni membahas tentang kemurkaan Allah. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, yuhai Ali, idza ghadaba ing dalam nalikane pendu sinten Allahu Allah ala ahadin ing atase suwiji wong razaqahu mongko paring rizki sinten Allah ing ahad malan ing benda haroman kang haram. Fa idza stadda mongko tatkalane wis banget apa ghadabahu pendune Allah alaihi ngatasi ahad wa kallalan masrahake mongko masrahake bihi kelawan mongko masrahake sinten Allah bihi kelawan ahad syaitanan ing syaiton yubariku kang ambarakahi lahu maring ahad fihi ing dalem malan wa yashabuhu lan ngancani sinten syaiton ing ahad wa yashghaluhu lan nukulake sinten syaiton ing ahad membuat sibuk yashghaluhu bidunya kelawan urusan dunya bidunya kelawan urusan dunya anid dini saking urusan agama wa yashalu lan gampangake lahu maring ahad umurad ing perkara dunya ahad umuradun yahu ing perkara dunya ahad wa yaqulu lan ngucap sinten syait Allahu utawi Allah iku ghafurur rahim kang jembari pengapura tur maha welas. Jadi ini pembahasan tentang bendunya Allah Subhanahu wa taala.
Idza qadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ketika Allah itu bendu, Allah akan memberikan rezeki, yakni benda yang haram. Ini kita harus pintar-pintar sadar diri seperti yang kemarin. Pastinya Allah itu bendu. Tandanya ketika kita makan haram. Ketika kita makan haram, pasti Allah Subhanahu wa taala mempunyai benci kepada kita. Maka dari itu kita diberikan rezeki yang haram. Idza qadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ini. Allah memberikan rezeki kepada seseorang, yakni rezeki dengan memakan benda yang haram. Cara mendapatnya juga haram, yakni mencuri, malak gitu. Fa idza ishtadda ghadabahu alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bendunya itu sangat mendalam banget, istadda. Fa idza ishtadda, bendunya Allah itu banget, ghadabahu alaihi ngatasi seseorang, wa kalla bihi syaitanan, masrahake sinten Allah, memasrahkan sinten Allah syaitanan ing syaiton, yubarikulahu ambarakahi maring ahad. Ini ketika seseorang itu sudah terjerumus ke dalam kebencian, ke dalam hal yang tidak baik, ya. Pertama, melakukan hal biasa yang itu haram. Pertama, fa'istadda ghadabahu, makan makanan haram. Lah terus ketika seorang itu melanjutkan, Allah pasti akan sangat benci dan mengutus syaitan untuk membarokahinya, yakni fihi wa yashabuhu lan ngancani sinten Said ing ahad. Lah syaitan itu barengi terus, pasti ada godaan-godaan. Yang pertama kali pasti digoda keimanannya. Setelah makan haram, enggak sholat, enggak puasa, enggak mau kepada halal yang baik. Itu. Pertama kita tidak sadari kalau kosongnya satu kali, enggak apa-apa satu kali, enggak Jumatan misalnya, Jumatan, enggak senang dekat-dekat kiai. Itu tanpa kita sadari, itu akan menjadi kebiasaan. Lah itu karena apa? Karena kita memakan haram. Lalu Allah benci kepada kita dan kita dijauhkan dari hal-hal yang baik, yakni dengan mengutus syaitan kepada kita untuk, misalnya kita ya kepada ahad lah, untuk menjerumuskan kita. Banyakkan cerita-cerita wali Allah yang terjerumus karena syaitan. Ini sangat berbahaya sekali ya. Meskipun seorang yang alim itu bisa terjerumus oleh syaitan. Ini sangat, ketika kita tidak kuat terhadap suatu godaan, pasti kita akan terjerumus. Seperti ceritanya Barsesos, seorang alim yang terjerumus ke dalam hal yang buruk, yakni seorang alim yang wafat dengan su'ul khatimah, dengan berzina. Itu sebenarnya berawal dari hal yang kecil, yakni berawal dari mengobati anaknya seseorang, terus ya digoda setan. Lalu yang pertama itu mabuk ya, yang pertama mabuk, yang kedua merkosa, dan yang ketiga membunuh tiga sekaligus.
Dan ini semua dinampakkan oleh setan di depan umum. Lalu yang terakhir kali ketika Mbah Seso akan dipancung, Mbah Seso, setan memberi tawaran, apakah kamu ingin selamat? Kata Mbah Seso, iya. Lalu setan mengucap kembali, sujudlah kepadaku. Maka Mbah Seso sujud dan menyatakan, ya ibaratnya menyembah kepada setan. Lalu setan pergi. Nah itu muslihat setan ya. Nah itu pasti matinya Mbah Seso sudah su'ul khotimah. Apalagi ditambahi dengan menyembah setan. Tidak ingin beriman karena sudah terbawa oleh arus ya. Yang pertama itu mabuk, yang kedua itu membunuh, berzina, dan yang ketiga membunuh. Banyak sekali cerita-cerita tentang haram-haram yang barang-barang haram yang dimakan. Seperti ceritanya Nabi Isa pada zaman Nabi Isa ya, ada 3 pemuda. Ini bercerita tentang harta ya. Tiga orang pemuda itu pergi ke hutan dan menemukan harta yang banyak sekali. 3 orang pemuda tersebut itu memikirkan bagaimana caranya untuk menguasai terhadap harta tersebut, tapi seorang diri. Yang satu itu pergi ke pasar dan yang 2 tetap di harta tersebut. Yang satu itu merencanakan untuk membunuh yang kedua orang sahabatnya lah. Dan yang 2 itu berencana untuk membunuh yang mencari makanan di pasar. Yang satu yang ke pasar itu memberikan obat atau memberikan racun dalam makanannya, dan yang kedua siap-siap untuk menikam sahabatnya yang pergi ke pasar. Setelah sahabatnya itu datang membawa makanan yang itu makanannya beracun, ketika sampai di tempatnya, kedua pemuda tadi, ini yang dinamakan rakus harta ya, langsung menikam saudaranya yang satu, yang sudah baru pulang dari pasar. Lalu kedua pemuda tadi setelah menikam sampai mati sahabatnya, makan dari nasi bungkusnya yang dibawa oleh satu pemuda tersebut. Jadi 3 pemuda itu sama-sama mati karena ketamakan. Ini sangat menginspirasi ya. Boleh. Jadi banyak orang-orang yang tersesat karena harta. Ini harta ini paling sangat sulit untuk dikendalikan. Kisah Sa'labah. Sa'labah ini seorang yang alim dari kaum Ansor. Sa'labah ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kekayaan. Nabi Muhammad menolak pertama kali. Dan yang kedua kali menolak juga. Dan yang ketiga kali setelah memohon dan memohon diberikan, didoakan oleh Nabi Muhammad. Lalu Sa'labah mempunyai 1 ekor kambing. Yang kambing tersebut setiap harinya berkembang biak terus menerus sampai banyak. Lalu dari kekayaan situlah Sa'labah itu mulai hilang kendali keimanannya. Tidak mau bersedekah, tidak mau berpuasa, jarang sholat. Lalu diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sa'labah, bersedekahlah kamu. Setelah Sa'labah itu bersedekah, Nabi tidak mau menerima. Lalu ceritanya selanjutnya itu Sa'labah itu tobat, setiap hari berdoa kepada Allah, sehingga Nabi dengar dan mendatanginya. Berdoa kepada Allah, ya Allah cabutlah nyawaku karena saya tidak kuat dengan kehidupan saya ini. Itu karena kekayaan yang dimintanya sendiri. Kekayaan itu membunuh semuanya. Pasti seorang yang kaya kalau tidak kuat-kuat itu akan
tersesat ya. Kita harus hindari itu. Siapa sih yang tidak ingin kaya ya? Pasti seseorang itu ingin kaya karena kekayaan itu hal yang paling didambakan ya. Haji butuh kaya, sedekah butuh kaya. Kekayaan itu hal yang paling didambakan. Tapi kekayaan itu sangat terbuka sekali untuk berpotensi. Kekayaan itu sangat berpotensi ke dalam kesesatan. Wa salulan gampangake lahu umurud dunya perkara. Pasti ya, kalau Allah sudah murka itu menggampangkan seorang tersebut, itu menggampangkan perkara agama dan lebih mementingkan perkara dunia karena itu dihasut oleh setan tersebut. Nggak mau ini karena hal-hal yang senang 70% pasti membuat kita terjerumus ya. Hal-hal yang baik itu terasa sangat sulit untuk dilakukan. Seperti maksiat kan menyenangkan. Nah gitu. Maksiat itu sangat menyenangkan. Ya. Seorang yang sudah terjerumus tersebut itu disibukkan untuk mencari dunia saja. Disibukkan ini menurut dia baik, tapi dia tidak sadar bahwa yang dibuatnya tersebut itu selalu meninggalkan agama. Seperti mencari harta, berbisnis, meninggalkan sholat, meninggalkan anak istri. Itu pasti karena seseorang itu pasti mempunyai ego ya. Ingin yang lebih sehingga lupa pada apa yang didasarinya, yakni agama. Tidak meninggalkan sholat, ini pasti banyak sekali di dunia ini ya. Ketika harta sudah banyak, dia lebih lalai dalam beribadah. Wa yaqulu lah. Dan yang paling terakhir wa yaqulu ngucap sinten syaitan. Syaitan itu membisikkan, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Welas Asih. Ini yang sering ya. Ketika kita sudah kaya terus gini, aku saya gak sholat di CI. Soalnya Allah iku mben ya iso tobat. Ini sangat sering dilakukan ya. Astagfirullahaladzim. Saiki aku golek duit di CI, mending kan iso sholat. Lah itu termasuk bisikan dari setan. Mungkin sekian dari saya, yakni wasiat yang ketiga. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.